Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Melda Burusyahaan, MPM 19110051, Prodi Bahasa Indonesia, mata kuliah keterampilan membaca. Nama dosen mata kuliah Dr. Sarma Panggabean, MPD MSI. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Batu Menangis. Duri yang berduri di pohon Bu Narti, Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pemukiman di atas gunung yang jauh dari masyarakat, hiduplah seorang janda miskin dan seorang putrinya. Janda miskin tersebut memiliki seorang putri yang cantik dan manis jelita. Namun, kecantikannya tidak sama dengan sifat aslinya. Pada suatu ketika, ibunya menyuruhnya untuk membantu ibu pergi ke sawah. Akan tetapi, dia menolak. Selain gadis yang sangat pemalas, putri tersebut sangatlah manja. Bahkan, setiap apa yang dimintanya harus dituruti. Suatu ketika, ibu memintanya pergi ke pasar yang jauh dari pemukiman untuk menemani ibu pergi ke pasar. Namun, gadis tersebut tidak mau. Aku bahkan menemani ibu, tapi ada satu syarat. Ketika pergi ke pasar nanti, ibu harus berjalan di belakangku. Ketika pergi ke pasar, bahkan seorang putri itu mengenakan pakaian yang cantik dengan berjalan lenggak-lenggok. Ketika sampai di sebuah pasar, semua mata tertuju kepadanya karena masyarakat tersebut tidak mengetahui keberadaannya dan bahkan siapa dirinya. Mereka tinggal di sebuah pemukiman yang sangat terpencil. Ketika semua mata tertuju padanya dan melihat parasnya yang begitu cantik, beberapa pria menemuinya dan mengatakan, "Hai gadis cantik, apakah yang di belakangmu itu adalah ibumu?" Gadis tersebut menjawab, "Tentu saja bukan. Dia adalah pembantuku." Hati ibu tersebut sangatlah terluka. Ketika berjalan-jalan ke beberapa tempat kemudian, beberapa orang yang sama juga menanyakan hal tersebut. "Hai gadis, apakah dia ibumu?" Jawaban yang sama ia katakan, "Tentu saja perempuan itu bukan ibuku. Dia adalah pembantu saya." Sepanjang perjalanan, ibu hanya bisa menahan diri, menahan kata-kata yang diungkapkan putrinya. Di sebuah perjalanan,
Ia duduk di pinggir jalan dan meneteskan air mata. Putri tersebut bertanya, "Ibu, mengapa berhenti di pinggir jalan? Ayo kita lanjutkan perjalanan." Namun, ibunya tidak menjawab. Dia menolehkan pertanyaan tersebut. "Ibu, ayo kita jalan." Ibunya tidak menjawab. Bahkan ia menjawab, "Ibu, kenapa berhenti di pinggir jalan?" Bentaknya kepada seorang ibu. Seorang ibu hanya bisa mengadah dan berdoa kepada Sang Tuhan. "Tuhan, ampunilah aku orang yang lemah ini. Aku tahu aku tidak bisa mendidik dia, anak kandungku sendiri, sehingga ia menjadi orang yang durhaka. Tuhan, kutuklah dia." Doa seorang ibu dengan hati yang sangat menangis. Tiba-tiba langit menjadi mendung, petir, hujan, dan ia pun terjatuh. Perlahan-lahan berubah menjadi batu. "Ibu, tolong aku. Mengapa dengan kakiku, Ibu?" Dan memohon. Namun, semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya menangis dan menangis, menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya yang keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, namun melihat kedua matanya masih menitihkan air mata seperti sedang menangis. Dari cerita dongeng yang sudah saya ceritakan, di sini dapat kita lihat pesan moral dari cerita rakyat legenda Batu Menangis adalah selalu hormati dan sayangi kedua orang tuamu, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu akan sangat tergantung dari doa kedua orang tuamu. Bahkan ia rela banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati dan menyayangi orang tua kita, pribadi lepas pribadi. Terima kasih.